Assalamualaikum teman-teman. Untuk video kali ini saya ada kiriman paket dari salah satu subscriber. Jadi ini beliau minta dirahasiakan untuk alamat dan namanya. Ini dikirim kitnya, ini lengkap dengan pendinginnya. Di keluhan power ini katanya protek teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingatkan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, mohon dukungan subscribe-nya teman-teman, agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten seputar amplifier. Jadi tidak usah berlama-lama, akan langsung saya cek. Ini saya menggunakan multimeter digital ya teman-teman ya. Oke, untuk langkah yang pertama kali kalau teman-teman mendapatkan power kelas TD Protect, jadi harus dicek dulu fuse-nya apakah putus atau tidak. Oke, ini untuk rel negatifnya fuse-nya aman. Saya cek di rel positifnya, ini putus teman-teman. Ini menandakan di bagian stepernya pasti stepper bagian tracking teman-teman, maaf teman-teman, pasti ada yang short. Oke, saya coba cek, ternyata benar, ini MOSFET-nya ada yang short. Nah, MOSFET-nya short ya teman-teman ya. Saya cek di bagian rel negatifnya, di bagian rel negatifnya sepertinya aman teman-teman. Langsung cek di bagian transistor finalnya. Nah, ini untuk transistor finalnya juga ada yang short. Coba cek di bagian rel negatifnya. Di bagian rel negatifnya juga short teman-teman. Oke, langsung saja akan saya cari transistor yang short. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Kalau menggunakan multimeter digital, teman-teman posisikan di posisi dioda, cek. Nah, teman-teman cari nilainya yang paling kecil ini teman-teman. Kalau nilainya kecil itu berarti transistor finalnya short. Nah, contohnya ini kan menunjukkan 011 ya teman-teman ya, dan ini menunjukkan 0005, jadi ini yang short. Coba saya cari lagi. Nah, ini juga short teman-teman. Ini juga short. Jadi ada 3 set di bagian rel positifnya yang short teman-teman. Coba cek di bagian negatifnya. Nah, ini short teman-teman, terbaca 004. Ini aman, ini aman, aman, ini aman, ini juga aman, ini aman.
Jadi untuk di bagian rel negatifnya cuman terdapat satu yang short. Tadi di bagian plusnya ada 3. Oke, akan saya lepas dulu untuk transistor finalnya teman-teman yang short. Saya skip biar durasinya tidak terlalu lama. Oke, dilanjutkan kembali teman-teman. Jadi ini untuk transistor sama MOSFET bagian tracking yang short sudah saya lepas teman-teman. Ini transistornya sudah saya lepas untuk transistor finalnya. Di sini juga sudah saya lepas untuk transistor final sama MOSFET yang short tadi teman-teman. Jadi ini belum saya ganti, cuman saya lepas saja untuk transistor final sama MOSFET-nya. Jadi sebelum melakukan pergantian, saya cek dulu kalau tegangan standby sama biasnya sudah normal, baru nanti saya akan melakukan pergantian MOSFET sama transistor final. Oke, langsung saja kan saya tes. Jadi ini sudah saya pasang power supply teman-teman. Ini untuk VCC 24 volt dan di sini untuk VCC utamanya. Oke, langsung saja kan saya coba nyalakan powernya, apakah standby-nya sudah keluar normal. Saya nyalakan powernya. Untuk tegangan standby ini di rel positifnya keluar 10 volt teman-teman. Untuk rel negatifnya 8,2. Jadi ini selisih sekitar 2 volt ya teman-teman ya. Dan untuk biasnya di rel positif terbaca 0,37. Ini di bagian rel negatif terbaca 0,38. Jadi untuk biasnya sudah normal teman-teman. Ini sudah siap dipasang transistor final yang baru sama MOSFET yang baru teman-teman. Nah, seperti itu, normal teman-teman. Di ini saya supply menggunakan 110 volt DC ya teman-teman ya. Ini di bagian rel positifnya. Ini untuk bagian rel negatifnya sama. Nah, jadi power ini sudah selesai teman-teman, sudah jadi. Tinggal melakukan pergantian transistor final yang short sama MOSFET di bagian tracking ini. Di servis power class TD itu mudah ya teman-teman ya.
Jadi kalau teman-teman mendapatkan servisan power class TD, langkah yang pertama cek fuse-nya dulu putus atau tidak. Kalau fuse-nya putus pasti MOSFET bagian tracking ini short teman-teman. Langsung cek di bagian transistor finalnya juga, karena kalau MOSFET bagian tracking itu short pasti bagian finalnya juga ada yang short teman-teman. Makanya harus dicek satu persatu. Kalau kerusakan di bagian PWM ini jarang teman-teman, jarang sekali rusak. Pokoknya langkah-langkah yang harus diperhatikan kalau misalnya MOSFET ini short di bagian trackingnya, teman-teman lakukan pengetesan ini, jangan lupa. Ini ada MOSFET totem sama ini harus dicek juga teman-teman, biasanya juga sering short. Terus jangan lupa kalau transistor finalnya short teman-teman, ini resistor kapur ini pasti putus teman-teman, jangan lupa harus diganti. Karena kalau lupa mengganti resistor ini percuma teman-teman melakukan pergantian transistornya, karena sama saja transistor finalnya itu tidak bekerja. Begitu teman-teman. Oke, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Kalau misalnya teman-teman nanti dapat servisan bingung, bisa langsung tanya lewat WA atau di kolom komentar, pasti akan saya balas teman-teman. Oke, demikian, mudah-mudahan sedikit ilmu yang bisa diambil teman-teman dari video saya ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.